Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 08 0003. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 bagian A. Yang pertama yaitu subtopiknya yang pertama, karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Kita lihat pada penelitian eksperimen, yang mana penelitian eksperimen ini memiliki karakteristik memanipulasi, yang mana dimaksud dengan memanipulasi ini adalah tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Karakteristik yang kedua, mengontrol variabel. Kegiatan mengontrol suatu variabel atau subjek dalam penelitian eksperimen ini memiliki peranan penting karena tanpa melakukan kontrol secara sistematis, seorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Yang ketiga, karakteristiknya adalah melakukan observasi. Pada proses penelitian berlangsung, peneliti melakukan observasi terhadap kedua kelompok tersebut. Tindakan observasi ini dilakukan peneliti pada umumnya mempunyai tujuan agar dapat mengamati dan mencatat fenomena yang muncul dalam variabel terikat. Nah, untuk karakteristik dari penelitian pengembangan, yang pertama adalah masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah yang nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Yang kedua, karakteristik penelitian pengembangan ini, pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajarannya, serta media pembelajaran yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, karakteristiknya adalah proses pengembangan produk. Validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat, karakteristiknya proses pengembangan model pembelajaran, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan yang mencerminkan originalitasnya. Karakteristik penelitian korelasi. Yang pertama, penelitian korelasi ini tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Karakteristik dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah yang pertama, cenderung menggunakan satu variabel dalam operasionalnya. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan menggunakan dua variabel atau lebih, tetapi tidak dihubungkan atau dibandingkan atau dicari sebab akibatnya. Yang ketiga, analisis data diarahkan pada pencarian mean, persentase ataupun modus. Yang keempat, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Kegiatan data ini dimungkinkan untuk diwakilkan. Selanjutnya, penelitian deskriptif kualitatif ini memiliki karakteristik yang pertama, memiliki latar ilmiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitinya. Yang kedua, bersifat deskriptif. Yang ketiga, bekerja fokus pada proses. Yang keempat, analisis data dilakukan secara induktif. Yang kelima, lebih mengutamakan makna. Yang keenam, desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif. Dan yang ketujuh, fokus studinya sebagai batas penelitian. Untuk
penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang pertama, didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. Yang kedua, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, penelitiannya sekaligus sebagai praktisi dan melakukan refleksi. Yang keempat, bertujuan memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas praktek instruksional. Yang kelima, dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Penelitian kepustakaan memiliki karakteristik yang pertama, peneliti terjun langsung atau berhadapan langsung dengan teks, naskah, ataupun data angka dan bukan pengetahuan yang berasal dari lapangan. Yang kedua, data pustaka bersifat siap pakai, yang berarti peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali berhadapan langsung dengan bahan-bahan sumber yang sudah disediakan di pustaka. Yang ketiga, data pustakanya itu bersifat sekunder, yang artinya peneliti mendapatkan bahan dari tangan kedua, bukan bahan yang orisinil. Yang keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, untuk penelitian mix sekuensial itu memiliki karakteristik yang pertama, memuat dan mengumpulkan antara data kuantitatif dan kualitatif, namun digunakan dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, memiliki kerangka dan alasan yang logis mengapa menggunakan metode penelitian campuran. Yang ketiga, memungkinkan adanya prioritas terhadap salah satu metode yang digunakan. Yang keempat, analisis data pada metode penelitian gabungan harus disesuaikan dengan model penelitian gabungan yang dipilih. Yang kelima, memiliki diagram yang khas. Sedangkan untuk penelitian mix konkuren memiliki karakteristik memuat dan mengumpulkan antara data kuantitatif dan kualitatif, namun digunakan dalam waktu yang sama, berbeda dengan penelitian sekuensial. Yang kedua, memiliki kerangka dan alasan yang logis mengapa menggunakan metode penelitian campuran. Yang ketiga, memungkinkan adanya prioritas terhadap salah satu metode yang digunakan. Yang keempat, analisis datanya pada metode penelitian gabungan harus disesuaikan dengan model penelitian gabungan yang dipilih. Dan yang kelima, memiliki diagram yang khas. Materi yang kedua adalah desain rancangan dari berbagai jenis penelitian. Tipe-tipe desain penelitian yang pertama ada causal comparative research, disebut juga penelitian sebab akibat, yang merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset teknologi. Riset metodologi. Yang kedua ada riset eksperimental, yaitu berfungsi untuk menggambarkan riset eksperimen bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kelompok kontrol tanpa diberikan perlakuan apapun, sedangkan kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Yang ketiga ada etnografi research. Penelitian etnografi ini adalah penelitian yang memfokuskan diri kepada budaya dari sekelompok orang. Yang keempat ada historical research. History research ini dilakukan dengan cara membaca buku dan literatur lainnya. Yang kelima action research, yaitu penelitian yang memfokuskan kepada tindakan sosial. Yang keenam ada survey research. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang kuantitatifnya untuk meneliti perilaku suatu individu ataupun kelompok. Dan yang ketujuh correlation research adalah penelitian ini yang dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya hubungan sebab akibat, tetapi kausal menjamin adanya korelasi. Untuk untuk macam-macam desain penelitian terdiri dari yang pertama ada study cross-sectional, yang mana pengertiannya adalah suatu penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dan efek-efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus. Kelebihannya adalah mudah dilakukan, sederhana, ekonomis dalam hal waktu, dan hasil yang diperoleh pun dengan cepat dalam waktu yang bersamaan dan dapat juga mengumpulkan variabel yang banyak. Sedangkan untuk kekurangannya
itu dibutuhkan subjek penelitian yang besar, yang kedua tidak dapat menggambarkan perkembangan, yang ketiga tidak valid untuk meramalkan kemungkinan, yang keempat kesimpulan korelasi faktor resiko dan faktor efeknya sangat lemah bila dibandingkan dengan kedua rancangan epidemiologi. Sedangkan macam yang kedua adalah studi case control. Studi case control ini adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Kelebihannya adalah adanya kesamaan urutan waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Yang kedua, adanya pembatasan atau pengendalian faktor resiko sehingga hasil penelitiannya lebih tajam. Yang ketiga, tidak menghadapi kendala etik seperti penelitian eksperimen. Dan yang keempat, tidak membutuhkan waktu yang banyak. Untuk kelemahannya, yang pertama pengukuran variabel yang reliabilitasnya kurang karena subjek peneliti mengingat kembali faktor-faktor risiko. Yang kedua, tidak dapat diketahui efek variabelnya, dan yang ketiga, kadang-kadang sulit memilih kontrol yang benar sesuai dengan kelompok yang karena banyaknya faktor risiko yang harus dikendalikan. Dan yang terakhir, ada studi cohort. Studi ini adalah penelitian observasional analisis yang didasarkan kepada pengamatan sekelompok penduduk atau masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kelebihannya adalah dapat mengukur komparabilitas antara dua kelompok sejak awal penelitian. Yang kedua, dapat secara langsung menetapkan besarnya angka resiko dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, adanya keseragaman observasi baik terhadap faktor resiko ataupun efek dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk kelemahan studi cohort ini adalah memerlukan waktu yang cukup lama, yang kedua memerlukan sarana dan pengolahan yang rumit, dan yang ketiga kemungkinan adanya subjek penelitian yang drop out dan mengganggu analisis akhirnya. Dan yang selanjutnya ada research eksperimental dan quasi eksperimental. Pada materi yang ketiga ini kita membahas tentang populasi dan responden penelitian beserta contohnya. Yang pertama ada populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Yang dimaksud dengan populasi di sini ialah tidak hanya terpaku pada makhluk hidup saja, akan tetapi semua objek penelitian yang akan diteliti. Dalam perspektif lain, populasi ini adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Di sini saya mengambilkan contoh adalah hubungan penggunaan pembelajaran daring dan dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Populasi yang diambil adalah seluruh peserta didik SMA Negeri 15 Wajo dengan jumlah peserta seluruhnya adalah 205 peserta didik dan rinciannya terdiri dari 7 kelas yang dimulai dari kelas 10, 11, dan 12 MIPA. Nah, untuk responden atau sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Contoh sampel dalam skripsi yang berjudul hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat pembelajaran fisika peserta didik SMA 15 Wajo, yang mana teknik sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah teknik sampel random sampling. Penarikan sampel dengan menggunakan rumus solving dengan tingkat kesalahan 5%. Sampel pada penelitian ini sebanyak 136 peserta didik. Materi yang keempat adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, yaitu terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitiannya. Macam-macam teknik sampling yang ada, yang pertama probability sampling, yang kedua non-probability sampling.
probability sampling ini adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling ini adalah teknik yang tidak diberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsurnya. Nah, materi yang kelima ada variabel dan data penelitian. Variabel adalah karakteristik individu atau objek yang dapat mempunyai nilai, skor, atau ukuran yang berbeda untuk individu atau objek yang berbeda. Jenis variabel yang pertama ada menurut jenis pengukurannya, terdiri dari 3, ada variabel nominal, variabel ordinal, dan variabel interval. Sedangkan menurut ragamnya ada 3 juga, ada variabel bebas, ada variabel tergantung, dan ada juga variabel penyela. Nah, untuk data penelitian itu adalah sekumpulan informasi yang biasanya berbentuk bilangan yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan. Materi yang keenam, jenis dan sumber data. Data adalah sekumpulan informasi yang biasanya berbentuk bilangan yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut dengan responden. Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan menjadi sumber datanya. Untuk jenis data terdiri dari 2, ada berdasarkan sumbernya dan ada juga berdasarkan sifatnya. Untuk berdasarkan sumber terdiri dari 3, ada data primer, data sekunder, dan data kualitatif. Untuk data berdasarkan sifatnya, jenis data berdasarkan sumbernya tadi ada 2, ada data primer dan data sekunder. Untuk data berdasarkan sifatnya ada 2 juga, ada data kualitatif dan ada juga data kuantitatif. Materi yang ke-7, pengertian fungsi dan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contohnya. Yang pertama, instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Fungsinya adalah sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk-bentuk instrumen itu, yang pertama, bentuk instrumen tes. Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan. Berdasarkan sasarannya dari objek diteliti terdapat beberapa macam tes. Yang pertama, tes kepribadian, yang kedua tes bakat, yang ketiga tes intelijensi, yang keempat tes sikap, yang kelima tes minat, yang keenam ada tes prestasi. Untuk yang kedua, bentuk instrumen angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data instrumen yang disebut sesuai dengan nama metodenya. Namun, bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan yang tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden. Bentuk kuesioner ini terbagi menjadi beberapa instrumen. Yang pertama ada kuesioner terbuka, yang kedua ada kuesioner tertutup, yang ketiga ada kuesioner langsung, yang keempat ada kuesioner tidak langsung, yang kelima ada checklist, dan yang keenam ada skala. Nah, bentuk instrumen yang ketiga adalah interview, yaitu suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi lainnya. Yang kelima ada bentuk instrumen observasi. Yang kelima ada bentuk instrumen skala bertingkat. Yang keenam bentuk instrumen dokumentasi. Nah, untuk kisi-kisi instrumen penelitian, instrumen tes merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat, intelijensi objek penelitian. Nah, di sini saya memberikan contoh kisi-kisi instrumen untuk tes.
Sini kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi macam-macam gaya. Yang materi ajarnya adalah gaya Manet. Dengan indikatornya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang gaya Manet dengan tepat. Untuk jenis soalnya saya menggunakan pilihan ganda dan nomor soalnya itu terdiri pada nomor 1, 3, 4, 5, 7, 10. Begitu seterusnya. Nah, di sini juga ada kisi instrumen untuk observasi, kisi instrumen untuk wawancara seperti ini, dan kisi instrumen untuk angket, serta ada instrumen untuk dokumentasi. Nah, mungkin itulah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.